Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Dike Nastiti Wahyuni, Sri Hanifah, Wahyu Ramadhani, Zakia Tunisa akan mempresentasikan hasil makalah kami. Materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini mengenai internal audit dengan pokok pembahasan pengertian internal audit, perbedaan internal audit dengan eksternal audit, internal audit yang efektif, temuan pemeriksaan, laporan internal audit, contoh laporan internal audit. Baiklah, kita lanjut saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian audit internal. Audit internal merupakan penilaian yang independen, sistematis, dan objektif yang dilakukan oleh auditor internal untuk memeriksa dan mengevaluasi kegiatan organisasi. Maksudnya di sini adalah proses pemeriksaan internal atas pengendalian yang dilakukan oleh manajemen apakah berjalan dengan baik secara efektif hingga unit-unit yang menjalankan usaha sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Pihak yang memeriksa adalah auditor internal. Artinya yang memeriksa itu adalah karyawan perusahaan itu sendiri, yang mana bertujuan untuk pihak manajemen, untuk pihak internal perusahaan, dan tidak diperuntukkan pihak eksternal. Jadi misalnya manajemen mempunyai rencana, katakanlah rencana A, yang ditugasi menjalani rencana A ini adalah anak buahnya si manajemen. Nah, apakah anak buahnya yang ditugasi itu sudah bekerja secara becus atau tidak? Efektif apa tidak? Jangan-jangan rencana A yang ditugasi tidak berjalan dengan baik. Jangan-jangan rencana hasilnya tidak maksimal. Jangan-jangan anak buahnya tidak menjalankan rencana A tersebut dengan semestinya sebagaimana yang telah dikatakan oleh manajemen sebelumnya. Lanjut saja pada pembahasan yang kedua, yaitu perbedaan internal audit dengan eksternal audit. Sebelum kita masuk pada perbedaannya, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih eksternal audit itu. Eksternal audit adalah audit yang dilakukan oleh auditor luar untuk melakukan verifikasi terhadap keakuratan laporan keuangan. Audit eksternal juga merupakan suatu pemeriksaan secara berkala pada pembukuan atau catatan dari suatu entitas yang dilakukan pihak ketiga secara independen. Lanjut saja kita perbedaan. Apa sih perbedaannya? Perbedaan yang pertama yaitu terletak pada status hukum. Perbedaan yang pertama yaitu terletak pada status hukum. Audit internal wajib atau tidak diperlukan. Ini tergantung pada kebijakan dari masing-masing perusahaan. Apakah perusahaan tersebut mewajibkan adanya audit internal atau tidak? Namun, untuk audit eksternal mengikat secara hukum atau wajib. Yang kedua, perbedaannya terletak pada esensi audit. Audit internal dilakukan secara berkala, sedangkan untuk audit eksternal biasanya dilakukan setelah penyusunan laporan akhir dan laporan keuangan. Yang ketiga yaitu tujuan. Tujuan audit internal adalah untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas akuntansi, kegiatan keuangan, manajemen risiko, dan proses kontrol lainnya dari perusahaan. Sedangkan tujuan dari audit eksternal adalah untuk menambah kredibilitas pada laporan keuangan dan pada pelaporan perusahaan. Yang keempat terletak pada cakupan, yang mana untuk audit internal mencakup laporan dan catatan keuangan, berbagai risiko dan kegiatan operasional lainnya. Sedangkan untuk audit eksternal meliputi laporan dan catatan keuangan. Selanjutnya perbedaan yang kelima terletak pada jenis audit. Audit internal mencakup hampir semua laporan keuangan dan catatan audit. Sedangkan untuk audit eksternal dapat dilakukan melalui tes atau tinjauan sampel. Selanjutnya yaitu lingkup. Ukuran audit internal ditentukan oleh manajemen perusahaan, sedangkan untuk audit eksternal ditentukan oleh hukum atau peraturan yang relevan yang mengatur tentang bagaimana sih audit eksternal tersebut. Selanjutnya yaitu perbedaan selanjutnya terletak pada fokus.
Fokus utama audit internal adalah untuk mengidentifikasi kesalahan dan kecurangan. Sedangkan untuk fokus utama dari audit eksternal adalah untuk memeriksa keakuratan dan keandalan laporan keuangan dan untuk menentukan apakah laporan keuangan memberikan gambaran yang benar tentang posisi keuangan akrual entitas. Selanjutnya yaitu pelaporan. Pelaporan audit internal disampaikan kepada manajemen perusahaan atau organisasi. Sedangkan untuk laporan audit eksternal disampaikan kepada pemegang saham atau dalam beberapa kasus regulator. Selanjutnya, yang ke-9 perbedaannya terletak pada panduan. Audit internal mencakup pembuatan pelaporan keuangan, akuntansi, dan sasaran untuk meningkatkan kinerja organisasi atau manajemen perusahaan. Namun, audit eksternal biasanya tidak melibatkan pengajuan proposal semacam pada audit internal, kecuali jika ada persyaratan tertentu. Selanjutnya yaitu perbedaannya itu audit. Audit internal biasanya dilakukan oleh karyawan perusahaan. Namun audit eksternal dilakukan oleh orang-orang yang independen atau yang telah ditunjuk sebelumnya. Selanjutnya yaitu pada rapat. Untuk auditor internal ditunjuk oleh manajemen perusahaan, sedangkan audit eksternal ditunjuk oleh pemegang saham atau regulator perusahaan. Perbedaan yang terakhir yaitu terletak pada kualifikasi. Kualifikasi apapun yang eksplisit atau didefinisikan untuk auditor internal itu tidak wajib. Namun beberapa kualifikasi yang jelas atau didefinisikan wajib untuk auditor eksternal. Baik, di sini saya Sri Hanifah akan menjelaskan materi mengenai melaksanakan audit internal yang efektif dan temuan audit. Yang pertama, melaksanakan audit internal yang efektif. Internal audit yang efektif menjalankan program sebagai mata dan telinga bagi komite dan senior manajemen. Hal ini menggambarkan bahwa mereka tidak terbatas atau tidak terpusat pada kegiatan saja, tapi juga meliputi proses perbaikan dan evaluasi proses pengendalian internal. Kemudian, melaksanakan audit internal yang efektif ini sendiri melingkupi beberapa hal. Yang pertama, adanya perencanaan dan pengorganisasian audit internal. Seperti yang kita ketahui, sebelum kita melakukan sesuatu, hendaknya perlu adanya perencanaan agar terorganisasi dengan baik. Begitu juga sama halnya dengan audit internal. Kemudian yang kedua, persiapan audit, yang terdiri dari penentuan tujuan, penyusunan jadwal, dan survei pendahuluan. Yang ketiga, adanya pelaksanaan pra-audit. Pra-audit ini sendiri merupakan penyampaian informasi terkait pelaksanaan audit kepada auditi. Kemudian yang keempat, adanya pengembangan dan persiapan program awal. Kemudian pelaksanaan audit. Pada pelaksanaan audit ini sendiri ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama itu adalah internal audit file work initial procedure, yaitu merupakan perlu adanya komunikasi tentang jadwal dan tujuan pelaksanaan audit internal dengan pihak auditi. Kemudian yang kedua, audit file work technical assistance, yaitu merupakan sebuah proses penyelesaian masalah dengan mengadakan asistensi orang-orang yang memiliki kompetensi pada suatu bidang. Kemudian yang ketiga, audit management file work monitoring. Yang keempat, potential audit findings, yaitu segala sesuatu potensi yang ditemukan maupun kesalahan yang ditemukan agar bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian yang kelima, audit program and schedule modification. Yang keenam, reporting preliminary audit findings to management. Materi berikutnya adalah temuan audit. Temuan audit adalah kumpulan data yang kemudian diolah dan diuji selama melaksanakan tugas audit atas kegiatan instansi yang disajikan secara analitis menurut unsur-unsur yang dianggap bermanfaat bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Ciri-ciri temuan audit. Ciri-ciri temuan audit yang pertama itu adalah temuan audit harus didukung oleh bukti yang memadai. Hal ini sangat penting karena temuan audit bisa meyakinkan orang-orang yang membaca temuan audit tersebut sehingga percaya isi temuan audit itu seperti apa dengan adanya bukti-bukti yang memadai dan sesuai dengan fakta. Kemudian yang kedua adalah temuan audit harus bersifat penting atau material. Kemudian yang ketiga, temuan audit harus mengandung unsur temuan seperti kondisi, kriteria, dan sebab akibat. Elemen-elemen temuan audit yang bisa kita temui yang pertama itu adalah latar belakang atau disebut juga dengan background.
Nah, pada latar belakang ini, temuan audit menggambarkan secara umum mengenai lingkup operasi. Kemudian yang kedua, kriteria yang mengandung unsur tujuan dan sasaran. Kemudian yang ketiga, kondisi. Yang keempat, penyebab. Yang kelima, perlu adanya pelatihan pemecahan masalah dari penyebab. Yang keenam, dampak. Yang ketujuh, kesimpulan. Dan yang kedelapan, rekomendasi. Di mana rekomendasi ini merupakan sebuah tindakan yang dipertimbangkan untuk memperbaiki kesalahan. Yang berikutnya adalah pelaporan temuan audit. Beberapa organisasi audit menyusun ringkasan eksekutif atas laporan audit internal dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, ringkasan eksekutif biasanya dibuat dalam satu halaman. Yang kedua, menjelaskan ruang lingkup audit itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, menyajikan opini audit secara keseluruhan. Yang keempat, menyajikan penilaian auditor atas objek operasi yang diaudit. Yang terakhir adalah siklus pelaporan audit, di mana pada siklus pelaporan audit ini yang pertama adanya outline temuan audit, yang kedua penyusunan laporan audit draft pertama, yang ketiga diskusi dengan klien, yang keempat penyusunan laporan audit draft akhir, yang kelima penutupan konferensi, yang keenam penerbitan laporan akhir. Baiklah, mungkin itu sedikit penjelasan materi mengenai audit internal yang efektif dan juga temuan audit dari saya. Sekian, terima kasih. Laporan internal audit merupakan sarana pertanggungjawaban internal auditor atas penugasan pemeriksaan oleh pimpinan yang dapat dimengerti dan dapat segera digunakan untuk mengambil keputusan. Kriteria laporan internal audit. 1. Cermat. Laporan secara keseluruhan harus berdasarkan fakta. 2. Jelas. Tujuan pemeriksaan adalah agar diambil tindakan. 3. Ringkas. Maksudnya tidak berlebih-lebihan. 4. Tepat waktu. Laporan resmi dibuat tidak untuk dijadikan suatu dokumen sejarah, tetapi untuk meminta dilakukan suatu tindakan. Manfaat laporan internal audit bagi pimpinan. 1. Untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang ditetapkan. 2. Menambah keyakinan atas kebenaran data akuntansi. 3. Memberi keyakinan atas perlindungan terhadap harta benda perusahaan. 4. Untuk menilai apa operasi perusahaan berdaya guna. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya mengenai contoh laporan internal audit. Yang pertama, contoh laporan internal audit opini keseluruhan atau overall opinion. Overall opinion, rating atau simpulan oleh CEA terkait pada level keseluruhan proses tata kelola manajemen risiko atau pengendalian dari organisasi. Suatu overall opinion merupakan pendapat profesional dari CEA berdasarkan hasil-hasil dari beberapa penugasan individu internal ataupun eksternal dan aktivitas lainnya untuk periode waktu tertentu. Seperti pada gambar di bawah ini. Laporan overall opinion biasanya diterbitkan untuk suatu periode yang tercakup dalam rencana audit. Dalam prakteknya, penerbitan laporan overall opinion tergantung kebutuhan dari manajemen atau komisaris. Di USA, hanya sedikit CEA yang menerbitkan laporan overall opinion dengan pertimbangan kesulitan dalam menentukan dasar dan mengukur overall opinion. Posting kali ini mencoba untuk menyajikan template laporan overall opinion oleh CEA sebagaimana yang ada di dalam IIA Practical Guide. Untuk contoh praktik real laporan overall opinion dapat dilihat pada laporan internal audit Canadian Internal Development Agency dan laporan internal audit Manchester City Council. Contoh opini tingkat makro. Catatan adalah perlu untuk memiliki metodologi dan proses untuk evaluasi hasil kumulatif dari beberapa penugasan audit dan temuan audit di tingkat mikro untuk menyimpulkan opini tingkat makro tersebut. Judul laporan kepada pemimpin atau komite audit dari kepala audit internal, judul internal audit atas dan sebutkan objek atau entitas audit klien
untuk periode yang berakhir. Tujuan audit, kami telah menyelesaikan rencana audit internal dan setelah itu sebutkan objek atau entitas klien. Tujuan dari penugasan ini adalah untuk sebutkan tujuan umum dari apa yang diaudit. Lingkup audit, rencana audit internal disusun dengan faktor mempertimbangkan dan sebutkan faktor utama pendorong disusunnya rencana. Audit internal dilaksanakan berdasarkan Internal Standards for the Professional Practice of Internal Auditing. Audit internal adalah melakukan pengujian, uraikan apa yang telah diuji, misalkan kerangka pengendalian manajemen, strategi penilaian risiko, kebijakan dan praktik informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan, dan pelaporan yang masuk lingkup pengujian, dan yang lain-lainnya. Lingkup audit termasuk, sebutkan lingkup auditnya apa-apa saja, dan selanjutnya pengujian mencakup aktivitas yang telah terjadi selama periode audit. Periode yang dicakup dalam pengujian, kriteria yang digunakan untuk menilai entitas adalah kriteria dan sebutkan kriteria dan sumbernya. Lalu kriteria yang telah didiskusikan dan disepakati bersama dengan manajemen dan sebutkan siapa. Sebelum pelaksanaan prosedur detail audit. Selanjutnya simpulan audit, kami menyimpulkan bahwa masukan opini positif atau grade untuk setiap tujuan. Opini keseluruhan kami terhadap bla 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 adalah memuaskan atau tidak memuaskan berdasarkan opini keseluruhan terhadap entitas melalui evaluasi opini-opini hasil audit individu atau tingkat makro. Dan yang terakhir, pernyataan penjaminan atau asuransi. Dalam penilaian profesional saya sebagai jabatan, prosedur audit yang cukup dan memadai telah dilakukan dan bukti telah diperoleh untuk mendukung akurasi dari simpulan yang diperoleh dan disajikan dalam laporan. Simpulan berdasarkan pada suatu perbandingan dari situasi yang ada pada saat audit terhadap kriteria audit, simpulannya hanya berlaku untuk entitas yang diuji. Bukti yang dikumpulkan telah memenuhi standar audit profesional dan memadai untuk memberikan manajemen senior suatu simpulan yang kuat yang dihasilkan dari internal audit. Jabatan, tanda tangannya, nama, sumber. Dan sekian penjelasan dari saya mengenai contoh laporan internal audit. Wabarakatuh.